saya Nanang Sumardianto. Saya bergerak di bidang workshop manufaktur. Jadi saya mengenal PTR ini Desember 2013. Kemudian saya aktif di salah satu komunitas bisnis juga yang semuanya hampir bilang bahwa utang itu mulia. Saya berazam karena juga saya punya banyak kartu kredit. Saya pulang, saya potong, Pak. Begitu saya potong, ini mungkin yang meyakinkan saya terus bahwa saya harus terus jauh dari riba. Begitu saya potong, Allah langsung memberikan pertolongan. Ada teman punya piutang saya puluhan juta yang sudah selama 6 bulan saya cari-cari, saya telepon nggak pernah diangkat, SMS nggak pernah dibalas. Saya samperin jam setengah 6 pagi, orangnya sudah nggak ada. Jam 9 malam saya datang ke rumahnya belum pulang. Setelah saya potong semua kartu kredit, 2 hari setelah dipotong, saya coba telepon, terus diangkat, Pak. Begitu diangkat, saya coba menanyakan kembali gimana masalah tanggung jawab. Begitu ketemu saat itu juga saya diberi cek lunas utangnya sama dia. Kita yakin kita udah di jalan yang benar. Kita sudah asuransi sudah saya close semua. Kartu kredit saya close semua. Terus akhirnya sampai saya itu nggak bisa bayar sekolah selama 3 bulan anak saya. Beli susu pun bingung seperti Pak Awang juga ya. Sampai kita, ini putar anak yang paling kecil umur 2 tahun waktu itu. Ini besok beli susu buat Dede, gimana mikir. Akhirnya saya pergi sampai pernah suatu, ini saya mungkin nggak cerita ke istri, ceritanya ke bapak ibu. Saya pernah berapa hari itu cuma beli pisang, Bu. Pisang Raja Serai, Bu, ya, yang agak sepet-sepet itu. Jadi saya jam 10 itu ya makan pisang karena emang nggak punya, bener-bener nggak punya apa sama sekali gitu. Yang penting keluarga bisa makan. Akhirnya saya saking iritnya, Bu, makan pisang. Nanti siang kalau ditawarin, Pak udah makan, udah saya udah masih kenyang gitu. Terus setelah asar saya makan pisang lagi sampai pulang rumah, ya udah makan, udah gitu. Padahal itu makan cuma makan pisang 1 sisir, Bu, yang harganya mungkin sehari itu 1 sisir ya, itu cuma 5.000 ya, yang kecil-kecil Raja Serai itu. Akhirnya di situ terus saya gitu, ya Allah, saya setiap malam saya berdoa, yang saya salah apa ini? Saya berdoa sama Allah. Akhirnya saya pernah buka-buka di Al-Baqarah 152, 153, kan kita bersyukur dulu, 152, kita bersyukur dulu. Terus soal 153-nya, ya sabar sama sholat. Akhirnya dari situ saya kayak tampar, Bu. Mungkin gini ya, akhirnya saya coba perbaikin apa yang salah dengan saya. Saya punya cicilan ruko, punya cicilan mobil, dan cicilan rumah. Jadi itu masih proses itu. Jadi ini gimana mau nyicilnya gitu, makan aja bingung. Akhirnya berpikir keras, ada yang jual, yang ingin beli tanah, tapi kalau tanah saya dijual nggak bisa nutup semua riba saya. Akhirnya saya punya rumah yang sebenarnya itu rumah yang diimpikan. Sebelum saya rumah ini rumah kedua ya, yang saya impikan, saya punya rumah seperti ini. Saya sudah desain, sudah seperti udah hampir selesai secara desain ya, tapi belum saya bangun karena memang belum ada dana itu ya. Akhirnya sama istri, ya udahlah, mungkin ini jalan kita buat menghapus riba, yang ruko masih ada, mobil masih ada, terus rumah. Akhirnya kita coba jual rumah yang kita impikan itu. Ya mungkin Allah, kita cinta sama rumah itu, mungkin Allah nggak cinta sama rumah itu. Akhirnya kita lepas, dan itu juga diuji lagi sama Allah. Nggak laku-laku rumahnya, kalau udah jual di harga pasar. Setiap malam, setiap sholat 5 waktu, setiap sholat sunat, saya selalu berdoa, ya Allah, kalau memang rumah ini saya mau beli cash, saya minta orang yang muslim. Tapi kalau memang itu yang beli lewat bank, mohon yang beli itu non muslim, karena saya nggak mau mindahin riba saya. Saya setiap hari berdoa seperti itu. Akhirnya Allah mengabulkan, Bu. Ada non muslim lewat bank, proses, dan akhirnya sampai bulan Februari 2015 kemarin, semua utang riba saya close. Bersyukur akhirnya saya bisa umroh juga bulan April bulan April kemarin.
Itu dalam rangka tasakuran bahwa saya mau udah bebas hutang riba. Dan sekarang alhamdulillah lebih tenang, bisa tidur nyenyak Pak. Yang jelas setiap bulan itu nggak dikejar-kejar, saya harus tanggal sekian harus bayar ini dulu, ruko, rumah. Dan Allah menurunkan rezeki lagi Pak. Yang rumah saya, tanah saya yang dijual, yang tadinya nggak dijual, itu sekarang harganya sudah 2 kali lipat dari harga sekarang dalam jangka waktu 4 bulan. Berarti saya dikasih rezeki, di situ saya hilang rumah, tapi saya dikasih rezeki bahwa tanah aset saya malah naik. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi banyak inspirasi buat Bapak Ibu, dan juga ada teman-teman yang sekarang sedang jungkel karena berapa kali saya sharing tetapi masih ngeyel Pak, masih bermain riba. Akhirnya hari ini 2 orang teman saya pengusaha di Kerawang sedang terpuruk karena riba. Alhamdulillah ya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding